Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, saya dari kelas A2 pagi. Di sini saya akan menjelaskan materi pertemuan kedua, yaitu tentang segmentasi targeting, positioning, dan star marketing academy. Star Market Academy, these Esteve approaches. Segmentasi pasar menurut Philip Kotler and Gary Armstrong adalah pembagian sebuah pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda. Segmentasi pasar dapat dimasukkan sebagai pembagian pasar yang berbeda-beda, seperti heterogen menjadi kelompok-kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, atau karakteristik pembeli yang ada di pasar tersebut. Kenapa perlu segmentasi? Karena tidak ada multi-billions dollar yang memasarkan produknya ke semua orang, atau even multi-billions dollar corporation don't sell to everyone. Jadi tidak ada orang yang sukses itu menjual produknya ke semua orang, rata-rata ada segmen yang dipilih. Produk positioning. Positioning itu adalah apa nilai kita dan apa perbedaan kita dari kelebihan produk yang ditawarkan, dan berbeda dengan segmen itu, memilah dan mengelompokkan sesuatu yang akan dipertunjukkan pada produk segmen tersebut. Posisi pada positioning itu, yang pertama, posisi konsumernya masih campur. Kedua, posisi segmenting dipisah-pisahkan. Positioning atribut produk. Positioning berdasarkan atribut adalah memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat, misalnya simbol, lambang, ukuran, warna, keberadaan, dan sebagainya. Sirup marjan adalah salah satu contoh sukses dalam memanfaatkan atribut produk. Bulan Ramadan dipilih sebagai pencitraan produk yang berhasil melekat di benak konsumen. Manfaat produk. Sebuah produk tentu diciptakan dengan kegunaan tertentu. Beberapa produk sejenis biasanya memiliki fungsi yang sama. Misalnya, produk obat sakit kepala merek Joss Meaclim dapat menyembuhkan sakit kepala dengan lebih cepat dan aman. Sedangkan merek Oye juga mengklaim hal yang sama, namun dengan menambah manfaat lainnya. Secara sekilas, merek Oye akan dianggap memiliki manfaat lebih banyak daripada merek Joss, padahal kandungannya memiliki kandungan yang serupa. Harga dengan kualitas terbaik. Positioning harga tidak selalu tentang siapa yang lebih murah, tapi juga harga yang reasonable, sesuai dengan kualitas produk yang dihasilkan. Produk dengan harga yang lebih murah dan memiliki kualitas lebih baik daripada produk pesaing akan membuat produk tersebut lebih melekat di benak konsumen. Berdasarkan pemakai, strategi ini biasanya membutuhkan brand ambassador atau model untuk mewakili iklan perusahaan. Misalnya, produk minuman berenergi yang menggunakan para atlet di iklannya, produk kecantikan menggunakan para artis, dan sebagainya. Setiap toko iklan yang dipilih biasanya memiliki kekuatan tersendiri untuk mengangkat citra produk tersebut. Berdasarkan pesaing, strategi ini membuat produk Anda memposisikan diri sebagai yang lebih daripada produk pesaing utama. Misalnya, bisa Anda lihat pada pesaingnya antara dua raksasa bisnis smartphone ini, Apple dan Samsung. Samsung seringkali mengeluarkan iklan-iklan kontroversial yang secara gampang menyindir produk terbaru dari Apple. Begitu pula Apple yang pernah menyindir smartphone bersistem operasi Android. Hal-hal seperti ini
dilakukan untuk menunjukkan bahwa produk pesaing tidak lebih baik dari produk buatannya sendiri. Kategori produk. Strategi ini berusaha menempatkan suatu produk sebagai market leader dalam suatu kategori produk tertentu. Biasanya model bisnis yang menggunakan strategi ini hanya fokus pada satu merek, walaupun sebenarnya memiliki beberapa merek lainnya. Misalnya Indofood yang lebih fokus mengembangkan merek Indomie. Kenyataannya Indofood juga memiliki beberapa merek mie lainnya seperti Supermie, Sarimi, Sakura, dan masih banyak lagi. Dengan dominasi dan kapitalisasi pasar yang sangat besar, tidak mengherankan jika banyak dari kita yang secara otomatis memikirkan merek Indomie ketika berbicara mengenai mie instan. Mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih.